Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Hakiki dari kelas 2 PB2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang peran kata dalam sintaksis. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kali ini, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sintaksis. Menurut Abdul Khair mengatakan bahwa sintaksis adalah bidang dari tuturan linguistik yang secara tradisional tersebut tata bahasa atau gramatika. Lalu ada juga pendapat Harimuti Kridalaksana tahun 1953 yang berpendapat bahwa sintaksis merupakan suatu cabang ilmu yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frasa. Kemudian ada kata. Dalam sintaksis, kata dibagi menjadi dua. Ada kelas kata terbuka dan juga kelas kata tertutup. Nah, jenis-jenis kata yang masuk ke dalam kelas kata terbuka yaitu ada verba, nomina, dan adjektiva. Sedangkan jenis-jenis kata yang masuk ke dalam kelas kata tertutup adalah pronomina, adverbia, preposisi, konjungsi, dan artikula. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata, khususnya yang termasuk kelas terbuka, nomina, verba, dan adjektiva dapat mengisi fungsi-fungsi sintaksis, sedangkan kelas kata tertutup yang termasuk numerilia, preposisi, konjungsi hanya menjadi bagian dari frasa yang mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Yang agak berbeda adalah kata dari kelas tertutup yang termasuk adverbia. Ada adverbia yang bisa menduduki fungsi keterangan, ada juga yang menjadi bagian dari frasa lain. Fungsi sintaksis. Dari tadi kan kita membahas tentang fungsi sintaksis, bahwa kata terbuka itu mengisi fungsi sintaksis, kata tertutup hanya beberapa yang bisa mengisi fungsi sintaksis. Nah, tapi kita seharusnya harus tahu dulu nih, apa itu fungsi sintaksis. Sebenarnya fungsi sintaksis ini sudah pernah dipelajari saat sekolah dulu, entah itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Karena memang ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Fungsi sintaksis itu mempelajari tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat yang paling penting itu ada 3, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kalau misalnya suatu kalimat memiliki 3 fungsi ini, kalimat tersebut sudah bisa dinyatakan sebagai kalimat yang utuh. Tapi ada beberapa kalimat yang hanya memiliki subjek dan predikat, tapi sudah bisa dikatakan sebagai kalimat utuh. Memang yang paling penting itu adalah subjek dan predikat. Tapi memang biasanya kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada 3 fungsi utama, yaitu subjek, predikat, dan objek. Nah, dalam menentukan apakah kata tersebut termasuk ke subjek, atau kata tersebut termasuk ke predikat, atau kata tersebut termasuk ke objek, kita tidak bisa langsung menentukan kata ini depan, berarti kata ini merupakan subjek, atau mungkin kata ini di belakang, jadi kata ini termasuk objek. Itu tidak bisa seperti itu, karena memang untuk menentukan jenis kata mana yang bisa masuk ke dalam subjek, predikat, dan objek itu harus memiliki beberapa ketentuan berikut. Nah, untuk subjek sendiri, suatu kata bisa dikatakan bahwa dia subjek jika kata tersebut termasuk ke dalam kategori nomina ataupun verba nomina. Seperti contohnya ayah, atau contoh kalimatnya ayah membaca koran. Nah, ayah di sini itu merupakan nomina dan dia bisa mengisi fungsi subjek. Nah, frasa nomina adalah gabungan dari kata 2 atau lebih kata nomina, seperti misalnya nenek kakek atau suami istri, itu adalah frasa nomina.
Lalu yang kedua itu ada predikat. Nah, untuk predikat sendiri sebenarnya ada banyak jenis kata yang bisa masuk ke dalam fungsi predikat ini. Ada nomina, ada frasa nomina, ada verba, ada frasa verba, ada adjektiva, ada frasa adjektiva. Tapi umumnya predikat ini diisi oleh kategori kata verba atau kata kerja seperti membaca, menyuci, menyapu, dan masih banyak kata kerja lainnya. Lalu yang terakhir itu ada fungsi objek. Nah, fungsi objek ini itu hampir sama dengan subjek, di mana fungsi objek ini yang bisa mengisi fungsi sintaksis objek ini adalah kata-kata yang berasal dari kategori nomina maupun frasa nomina. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ada kalimat di mana memang harus minimal memiliki 3 fungsi sintaksis, tapi ada juga yang hanya memiliki 2 fungsi sintaksis saja sudah bisa dikatakan sebagai kalimat. Nah, yang pertama itu ada kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek di dalamnya, di mana memang untuk membentuk sebuah kalimat transitif itu minimal harus punya 3 fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, dan objek. Kita ambil contoh ayah membaca koran. Nah, ayah di sini sebagai subjek, membaca sini sebagai predikat, dan koran di sini sebagai objek. Nah, ada yang menarik nih dalam kalimat transitif, di mana kalimat transitif itu ciri utama kalimat transitif adalah bahwa subjek dan objeknya itu bisa ditukar. Jadi subjek tidak melulu berada di depan, tapi juga bisa berada di belakang. Seperti contoh tadi kan ayah membaca koran. Nah, jika diputar atau objeknya dan subjeknya itu ditukar, itu menjadi koran dibaca ayah. Tapi dalam proses penukaran subjek dan objek itu kita tidak lepas dari proses morfologi, di mana ada perubahan kata yang terjadi di situ, dari yang kata awalnya itu membaca menjadi dibaca. Tapi kita tidak membahas itu karena itu masih jauh lagi pelajarannya. Lalu yang kedua itu ada kalimat tak transitif. Nah, kalimat tak transitif ini hanya membutuhkan 2 fungsi sintaksis, yaitu subjek dan predikat. Kalimat tak transitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek di dalamnya. Kita ambil contoh, saya sedang menangis. Saya di sini sebagai subjek dan sedang menangis ini sebagai predikat. Nah, kalimat tak transitif ini berbeda dengan kalimat transitif, di mana kalimat tak transitif ini tidak bisa subjeknya itu ditukar, karena memang kalimat tak transitif ini kan tidak menemukan objek kan. Jadi kayak misalnya tadi contoh kata saya sedang menangis. Nah, tidak bisa ditukar menjadi menangis sedang saya atau sedang menangis saya. Itu tidak dianggap benar dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Jika Anda punya pertanyaan, bisa kirim pertanyaan Anda ke alamat email berikut. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dan saya berharap apa yang saya informasikan ini, apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari.